www.pmb.ac.id, atau bila Ibu lihat screen saya, di atas ada tulisan pmb.ui.ac.id, itu untuk pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian di bawahnya ada textiles.ui.ac.id, itu untuk website program studi kami. Baik, kita ke acara inti untuk penyampaian materi oleh dua narasumber kita hari ini. Jadi hari ini ada 3 sesi ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sesi 1, materi 1, kemudian sesi 2, materi 2, dan sesi terakhir nanti ada tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat apa pertanyaannya. Nanti di sesi tanya jawab saya akan memanggil yang bersangkutan untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau jika Bapak Ibu sudah masuk ke grup chat WhatsApp, bisa ditulis di situ juga pertanyaannya. Nanti saya akan memanggil ketika sesi tanya jawab. Mohon untuk mematikan mic sepanjang penyampaian materi. Kemudian kita langsung saja ya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Insinyur Bahrun Sitrusno MSc, dan yang kedua oleh Bapak Soeharno Rusdi PhD. Saya akan membacakan CV dulu untuk pemateri yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Bahrun Sitrusno MSc. Jadi Bapak Insinyur Bahrun Sitrusno MSc dahulu pernah S1 di Teknologi Tekstil Universitas Islam Indonesia tahun 1987. Kemudian beliau S2 Textile Technology di Australia tahun 1989. Kemudian riwayat profesi beliau atau pekerjaan beliau adalah yang pertama adalah Ketua Program Studi Teknologi Tekstil Universitas Islam Indonesia pada tahun 1990 sampai 1992. Kemudian pembantu Dekan 1 Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dari tahun 1993 sampai dengan 1996. Kemudian Ketua Jurusan Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia dari tahun 1996 sampai 1998. Dan yang terakhir adalah Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia tahun 1998 sampai 2006. Nah, sekarang beliau adalah dosen tetap untuk program studi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia. Itu saja sedikit mengenai CV Bapak Bahrun Sitrusno MSc. Kita akan langsung ya ke materi yang pertama. Di sini sudah ada Bapak Bahrun Sitrusno MSc, langsung dari Jogja ini. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Bahrun Sitrusno MSc, waktu saya persilahkan. Alhamdulillah. Monggo Pak Bahrun, mic-nya bisa dikondisikan. Halo. Oke Pak Bahrun. Halo. Halo, ya kurang keras Pak suaranya. Kurang keras. Iya, kurang keras. Coba dites Pak, suaranya lagi. Halo. Iya, masih kurang keras sedikit Pak.
Iya, dikeraskan sedikit mikrofonnya, Pak. Coba lagi, Pak. Di headsetnya diatur mikrofonnya. Bagaimana, Pak? Halo? Ya? Sudah dengar? Sudah? Sudah dengar? Sudah dengar. Tapi Monggo, tetap Pak. kecil suaranya, Pak. Ya, sudah. Cukup jelas di situ. Sedikit kurang keras. Sedikit kurang keras. Halo? Sudah? Cukup, Mbak? Sedikit kurang keras, Pak. Kurang keras ya. Terkesan jauh banget. Tapi yang Pak, Masih belum. Oke, Bapak, sambil menunggu audio Pak Bahrul, mungkin kita ke pemateri kedua dulu ya. Nanti supaya Pak Bahrul bisa menyesuaikan untuk mikrofonnya. Baik, kita ke pembicara kedua dulu. Jadi ini dari Pak Bahrul, kita ke pembicara pertama, yaitu Bapak Rizky Rizky. Ya, saya share untuk isi beliau. Baik, ini pembicara kedua hari ini, yaitu Bapak Soeharno Rusdi, PhD. CV beliau adalah sebagai berikut. Beliau S1 di UII tahun 1984, kemudian S3 di Australia tahun 1990. Beliau sudah 35 tahun mengabdi di Universitas Islam Indonesia. Bisa dilihat jenjang karir beliau di Universitas Islam Indonesia. Beliau pernah menjadi ketua program studi teknik dan manajemen industri, kemudian ketua lembaga penelitian, dekan Fakultas Teknologi Industri. Beliau juga pernah berprofesi di luar pendidikan Universitas Islam Indonesia. Beliau pernah di industri, yaitu industri polyester selama 4 tahun, kemudian industri petrokimia selama 11 tahun, kemudian industri oleokimia selama 6 tahun, konsultan Bank Dunia selama 4 tahun. Nah, sekarang beliau Ketua Program Studi Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia, sekaligus menjadi Ketua Umum IKATSI. IKATSI adalah Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia. Jadi itu CV beliau. Yang terhormat Bapak Soeharno Rusdi, PhD. Sebentar saya cek dulu Bapak Soeharno Rusdi apakah sudah siap? Yuk. Oke. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Soeharno Rusdi, PhD.
waktu saya persilahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Bapak Sohana Rusdi, PhD. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam acara webinar ini. Selamat datang pada peserta seluruh Indonesia yang juga gabung dengan acara ini. Hari ini kita kebetulan menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan acara ini bisa berjalan lancar. Tadi saya sampaikan oleh panitia bahwa saya kesempatan pada sesi. Halo? Apakah bisa dilanjut? Bisa silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi saya memberikan topik pada webinar ini adalah APD COVID-19 yang efektif. Ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan hasil survei saya ketika awal bulan Maret terjadi pandemi COVID di negara kita. Saya mencoba melakukan survei tentang penggunaan APD di negara kita. Hasilnya saya bagi menjadi dua. Pertama adalah yang menggunakan masker, yang kedua adalah yang menggunakan APD di luar masker. Kita tahu APD tidak hanya masker, tetapi ada penutup kepala, ada baju atau gaun, overall, ada glove, ada penutup muka atau face shield, ya, ada juga sepatu dan sebagainya. Hasil dari penelitian saya di awal Maret sampai dengan minggu yang lalu, ini penelitian masih berjalan dan saya akan melihat bagaimana karakter pengguna APD di Nusantara ini dengan adanya COVID-19 ini. Dari hasil survei, saya bisa menjaring responden sekitar 1.240 sampai minggu yang lalu. Hasilnya, para pengguna masker itu 8% dia merasakan tidak nyaman, atau 8% tidak nyaman. Tetapi terpaksa dia hanya 35%, dan yang mengejutkan bagi saya adalah ternyata pengguna masker itu 63% tidak nyaman. Ya. Kenapa tidak nyaman? Ini karena saya geser ke sebelah kiri itu, ini karena tidak bisa bernafas, itu ada 19%, kemudian susah berbicara atau hard to talk, itu ada 11%, kemudian ada yang menjawab keduanya, susah bicara dan susah bernafas, itu ada 23%, kemudian yang terbanyak adalah tidak terbiasa menggunakan masker. Kemudian yang merasakan semuanya, jadi tidak bisa bernapas, susah bicara, kemudian tidak terbiasa, itu ada 19%. Kemudian responden kelompok kedua adalah para dokter dan para perawat atau tenaga medis. Itu saya merasa senang karena ditemukan kepuasan mereka menggunakan APD. Mungkin karena beliau menggunakan di dalam ruangan yang ber-AC dan sebagainya, atau terbiasa menggunakan itu. Kita tahu bahwa para dokter sudah terbiasa menggunakan APD sebetulnya, karena itu adalah SOP mereka atau beliau-beliau yang bekerja di dalam rumah sakit begitu. Jadi dengan baju seragam, beliau-beliau para tenaga medis itu merasa comfortable, merasa puas. Dengan kaca, gelas kaca atau kacamata dia tidak ada masalah, 51% dia merasa puas. Dengan sarung tangan juga 43% jadi tidak ada masalah pada penggunaan APD tenaga medis, ya. Halo?
Dan kemudian alasan mereka menggunakan itu adalah karena pertama adalah kesadaran. Ini alhamdulillah teman-teman kita menggunakan masker itu merasa ada kesadaran. Kemudian karena instruksi, ada perintah orang lain. Yang terakhir adalah karena peraturan pemerintah. Ini hasil penelitian saya yang masih berjalan. Saya ingin lihat karakter pengguna APD pada tahun yang akan pada bulan yang akan mendatang. Nah, kemudian juga saya ingin menampilkan data penelitian kawan kita di Amerika, bagaimana korelasi antara pengguna masker yang efektif dan kematian karena COVID. Itu ada garis atau sumbu X, itu adalah survei pada tanggal dan bulannya, itu terakhir adalah bulan 5 tanggal 30 ya. Kemudian garis sumbu I-nya adalah atau Y-nya adalah kematian ya. Dari grafik ini di atas adalah kota New York, yang di bawah adalah Amerika Serikat. Kita tahu hari ini Amerika mengumumkan terinfeksi COVID ada sekitar 1,5 juta orang dan meninggal sampai 90.000 orang. Itu sangat besar dan tercatat yang terbesar mungkin di dunia. Kita lihat grafik ini bahwa semakin efektif suatu penggunaan masker itu menyebabkan kesembuhan, atau sebaliknya semakin tidak efektif itu semakin menyebabkan kematian kepada para manusia, para penderita COVID ini. Kita lihat ini contohnya yang 20% efektifnya ya. Ini tidak menggunakan masker, ini yang tertinggi. Kemudian ke bawah 80% ini dia ke bawah di sini. Ini kota New York. Ini juga sejalan dengan kota New York, ini nasional, Amerika juga seperti itu ya. Efektif dia kematiannya semakin rendah. Ini juga ya. Juga ini pada 50% pengguna ini semakin efektif semakin rendah kematiannya ya, dan seterusnya ini 80% ya. Jadi kesimpulannya semakin efektif suatu masker digunakan oleh kita itu menyebabkan kita semakin terlindungi, terproteksi oleh virus corona. Ini betapa pentingnya masker dalam hal ini komponen dari APD. Ya. Nah, ini ada penelitian juga dari US Today yang saya ambil, bahwa corona virus itu masuk ke dalam tubuh kita itu 75% itu melalui hidung, kemudian 15% melalui mulut, dan sisanya melalui mata. Jadi betapa pentingnya fungsi dan kegunaan masker ini. Oleh karena itu saya mencoba mengajak kita diskusi tentang kualitas dan kenyamanan dan harga atau kejangkauan atau comfortability-nya daripada masker ini. Ya. Judul ini adalah efektivitas APD. Ya. Jadi efektif tidaknya dari suatu APD itu bisa dilihat dari fungsionalnya, kenyamanannya atau tidak terganggunya pengguna. Yang terakhir adalah keterjangkauan dari harga atau objek bisa kita peroleh, misalnya mudah didapat, ya, harga tidak mahal dan sebagainya. Ini efektivitas komponen daripada APD. Ini jenis-jenis APD yang distandarisasikan oleh Satgas COVID nasional kita. Jadi APD ada 3 kategori, bahkan nanti ada 4. Satu ini adalah APD yang sangat sederhana, jadi dari penutup muka, penutup kepala, kemudian ada masker, ada glove ya, atau kaos tangan, ada baju ya. Ini adalah digunakan untuk para dokter dan perawat, supir ambulan. Itu lokasi bisa kita lihat misalnya di tempat-tempat praktek umum ya dan sebagainya. Yang kategori 2 adalah ini untuk para dokter, radiografer, perawat, farmasi, laboran, supir ambulan dan sebagainya.
Ini kategori 2, nanti kita lihat berbeda dengan yang pertama, ini APD-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini APD yang secara lengkap. Ya. Ada penutup muka, ada masker, dan sebagainya. Ini digunakan untuk di ruang operasi, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi tempat yang sangat berbahaya, itu ada sepatunya juga beda, ya. Kemudian bajunya beda, dipakai hazmat dan sebagainya. Berbeda dengan yang pertama maupun yang satu. Ya. Nah, ini yang terakhir buat kita semua. Ya. Jadi bukan dokter, bukan perawat, jadi buat kita semua itu adalah masker yang kita gunakan tiap hari. Ya. Ini masalah umum, ya. Jadi hari ini kita akan mencoba fokus pada masker, ya. Karena kalau kita membahas ini, saya kira waktu tidak cukup, dan ini saya lihat tadi partisipannya adalah banyak dari teman-teman kita non-medis. Ya. Jadi APD atau personal protective equipment itu maksud dan tujuannya adalah untuk melindungi dari terinfeksinya virus corona. Jadi itu fungsi utama. Jadi APD yang tidak bisa melindungi kita adalah APD yang kurang efektif. Nah, kita lihat ini sebelum kita membahas desain maupun spesifikasi APD. Jadi ada komponen di dalam epidemi kita. Kita lihat gambarannya. Virus corona itu partikel size-nya atau ukuran partikelnya sekitar 120 nanometer. Dan bakteri itu 300 sampai 60.000 nanometer. Kemudian oksigen itu 0,292 nanometer. Air itu besarannya itu 0,275 nanometer. Kemudian cairan droplet itu 500 sampai 5.000 nanometer. Kemudian bersin kita yang keluar dari batuk maupun ketika kita bersin itu lebih besar lagi, sekitar 10 sampai 100 mikron. Kemudian sel darah merah itu sekitar 6,2 sampai 8,2 mikron, jadi paling besar. Kenapa saya tampilkan ini? Karena ini sering menjadi diskusi teman-teman di APD. Ada yang harus tidak boleh tembus air, ada yang tidak boleh tembus oksigen, ada yang tidak boleh tembus sel darah merah dan sebagainya. Nah, sekarang untuk APD coronavirus, maka kalau tujuan kita tadi untuk melindungi, untuk memblok virus corona, maka kita hendaknya membuat APD, baik itu masker maupun pakaian yang lain, itu mempunyai porosity atau pori-pori itu lebih kecil dari 120 nanometer. Karena ukuran virus demikian kecil. Jadi kalau ada suatu APD yang antibakteri, itu otomatis tembus dengan coronavirus, karena coronavirus lebih kecil. Ya. Kalau ada APD yang waterproof, misalnya anti air, ya, atau bisa memblok air, otomatis dia bisa mengeblok coronavirus karena ukuran air lebih kecil daripada ukuran virus. Ya. Nah, ini sendiri perdebatan apa harus waterproof atau water repellent dan sebagainya. Ini di dunia industri tekstil sering diskusi itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, konsepnya adalah kita merubah kain yang pori-porinya bisa dilalui oleh coronavirus menjadi pori-pori itu lebih kecil atau mengecilkan pori-pori dari kain atau bahan baku membuat APD. Ya. Jadi ini dengan cara mungkin coating, dengan cara membuat nonwoven, crosslink, linkage polimer dan sebagainya. Ya. Ini ada teknik nanti di dunia aplikasi teknologi tekstil atau kimia tekstil khususnya. Ya. Nah, jadi kita ulangi bahwa prinsip membuat APD yang efektif adalah merubah pori-pori kain bahan APD itu supaya tidak bisa dilalui atau penetrasi oleh virus corona yang besarnya 120 nanometer. Ya. Jadi katakanlah kita ambil contoh, kita membuat
atau kita merekayasa yang tadinya besar ini menjadi kecilkan antara sekitar 100 katakanlah 10 nanometer 0,2 ini akan bisa dilihat oleh kita lihat tadi oksigen, bisa lewat oksigen ya, karena oksigen lebih besar daripada air ya. Ini dengan demikian ini tidak bisa dilalui air, tetapi bisa dilalui oleh oksigen dan otomatis tidak bisa dilalui oleh virus corona. Bakteri apalagi karena bakteri besar ya, bakteri 0,3 mikron ya. Misalnya droplet lebih besar lagi, tidak akan bisa melalui dengan lubang atau pori-pori yang 110 nanometer tadi. Apalagi misalnya sel darah merah itu paling besar. Jadi ini sedang perdebatkan. Kalau kita membuat APD dengan pori-pori kain, katakanlah 0,292 sampai 1 nanometer, itu pasti bisa untuk bernafas atau breathable, atau udara bisa masuk, air tidak masuk, corona virus tidak masuk, bakteri tidak masuk, blood cell tidak bisa tembus, ya. Kemudian apalagi tadi bersin tidak bisa masuk, ya. Kemudian droplet dan sebagainya tidak akan masuk. Ya. Ini prinsipnya merekayasa pori-pori kain, ya. Nah, ini cara seperti ini dilakukan untuk kain katakanlah tenun atau kain rajut atau kain woven. Jadi merubah porositas kain ya, yang tadi besar ya, mesoporus menjadi mikroporus. Kita tahu mesoporus itu kan 2 sampai 50 nanometer. Mikro itu di bawah 2 nanometer ya. Gitu. Lalu makro di atas 50 nanometer. Jadi kita perhatikan ini lembaran kain kita bisa rekayasa dengan coating atau dengan spray, dengan cairan zat kimia tertentu, polimer tertentu untuk merubah pori-pori yang tadinya berlubang besar menjadi kecil, menjadi mikro, ya, gitu. Nah, ini teknologi atau proses treatment secara kimia di proses industri tekstil bisa silikon spray, polyvinyl chloride dan sebagainya. Ini adalah treatment secara kimia dan kita bisa diskusi nanti lebih lanjut secara teknis, ya, karena ini menyangkut beberapa hal, ya. Nah, yang kedua. APD itu bisa dibuat dengan non-woven. Ya. Yang sekarang terkenal di Indonesia adalah non-woven jenis spunbond. Ya, jenis spunbond ini lembaran kain yang dibuat langsung dari polimer chip, sini misalnya ada polyester, atau polipropilin, atau poliakrilik, ya itu tergantung jenisnya ya. Kemudian kita masukkan ekstruder, dipanaskan di sini, di melting, ya, dilelehkan dengan suhu tertentu sesuai dengan titik didihnya, dia cair, kemudian dia tekan di sini. Di sini ada spinneret atau lubang-lubang kecil yang ditekan sehingga menjadi serat-serat pendek di sini. Kemudian di sana ada cutter di dalamnya di sini. Kemudian kita layangkan atau kita masuk di sini menjadi lembaran. Jadi potongan-potongan serat kecil. Kemudian di sini masih panas ini. Kemudian dia ditekan di sini sehingga menjadi kain non-woven, ya. Sebenarnya tadi Pak Bahrun akan menerangkan antara non-woven dan woven maupun knitted, tapi belum sampai dan mungkin akan diterangkan Pak Bahrun kemudian non-woven itu apa, ya. Ini yang sekarang banyak dipakai di dunia APD Indonesia, ya. Teknik pembuatan non-woven kain ini ada beberapa jenis, ada dry lath tadi, spun melt dan sebagainya. Itu bisa kita bantu lebih lanjut. Nah, bagaimana cara tes? Ini sering jadi diskusi di teman-teman di dunia lapangan industri, ya. Bagaimana ngetes standarnya supaya bisa masuk APD yang sesuai dengan ketentuan pemerintah oleh Satgas COVID Indonesia. Jadi karena kita yang dirubah tadi adalah pori-pori atau porosity, maka sebenarnya mudah kita bisa lihat dengan mikroskop yang mempunyai derajat mikron tentunya, karena tadi kan nanometer, jadi 0,12 mikron, ya. Jadi kita cek kain kita yang setelah direkayasa dengan kimia maupun dibuat dengan non-woven tadi, apakah pori-porinya lebih kecil dari ukuran virus corona atau tidak, ya. Itu tes visual dengan mikroskop yang mempunyai derajat
mikron, lebih kecil lagi lebih bagus ya. Saya kira ini banyak di perguruan tinggi maupun di dunia industri yang punya mikroskop tingkat kekecilan yang cukup bagus. Yang kedua adalah dengan standar-standar yang ditentukan secara internasional, dengan ASTM, ada ISO, ya, ada Eropa, itu ada Eropa ya, dengan cara water permeability maupun air permeability. Ini sangat sederhana, bisa digunakan untuk UKM, ya, teman-teman yang bergerak di dunia garment, membuat masker. Ini tesnya ini adalah mengetes anti air daripada bahan-bahan tekstil ya. Ini lebih modern ya, dengan spray tertentu. Nanti ada standarnya di ISO 4920 atau BSN 24920 ya. Itu standar itu bisa dicek ya, atau ETTC 35 juga bisa dilihat di Google prosedurnya dan sebagainya ya, untuk mengetes apakah kain yang kita akan buat APD itu sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan tadi di depan. Ya. Juga ini ada beberapa tes, bisa kita googling ya, prosedurnya, ada Japan Industrial Standard, ada ISO, ada STM, ada ETTC, dan sebagainya. Nah, ini saya kira tambahan, karena topik kita adalah yang mempunyai mutu bagus, seperti apa. Kita lihat kalau bahannya polyester mempunyai kekuatan tarik, ini ada elongation atau kemuluran, kemudian daya serap air atau moisture gain ya. Polyester itu mempunyai daya tarik, kekuatan daya tarik tenasit itu paling besar 5-7. Polipropilin itu sekitar 3,5, nomor 2 di sini ya. Kemudian rayon, viskos ya, atau yang sesuai dengan viskos saja itu lebih kecil, dan cotton lebih besar situ ya. Jadi kalau kita lihat kekuatan, kalau ingin membuat APD yang kuat, maka pilihlah polyester ya, itu akan kuat ya dibanding propilin, polipropilin maupun viskos rayon ya. Kalau kita ingin membuat APD yang punya kemuluran bagus, maka di sini kita memilih polipropilin ya, itu bahannya ya. Kemudian baru katakanlah polyester, kemudian cotton misalnya. Kemudian kalau kita ingin menggunakan APD yang bisa menyerap air sehingga lebih dingin, tidak panas, tidak sumuk, kita bisa menggunakan di sini adalah cotton dan viskos rayon itu sebagai pertimbangan yang dipakai tidak panas, jadi lebih nyaman. Jadi kalau kita nyaman, tidaknya kita lihat dari daya serap kepada keringat kita. Kalau kita kerja, kita ini kan keluar air, keringat, dan itu bahan yang bisa menyerap keringat di sini paling besar adalah viskos rayon dan cotton. Itu kita lihat di situ hasil mikroskop longitudinal dan cross sectionnya kita lihat di bawah. Nah, kita lanjut. Kalau kita mempertimbangkan apakah woven non woven atau knitted atau hasil tenun, di sini yang atas adalah kain tenun, di sini adalah kain rajut, di sini adalah non woven. Kalau lihat elastisitasnya, yang paling elastisitas adalah yang paling lentur atau yang paling mudah ditekuk, ini adalah rajut, ya, kain rajut yang bisa kita gunakan untuk pakaian dalam kita, untuk kaos dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita ingin yang lebih stabil kainnya, atau nanti APD yang lebih stabil, tidak mudah kusut dan sebagainya, disetrika lebih bagus dan sebagainya, ini pakailah kita menggunakan kain tenun. Tapi kalau kita ingin menggunakan yang kuat, maka kita bisa menggunakan ya. Ini jadi kita terserah kita nanti. Ini untuk comfortability-nya ya. Oke. Kemudian harga. Nah, ini penting. Saya baru googling kemarin, ini hasil harga-harga di market dunia ya. Polyester ini di harga chipnya, kalau kita mau bikin non-woven, kita akan beli chip ya. Kemudian kita melting, kemudian jadi fiber, staple, kemudian kita press menjadi non-woven. Ini kalau kita sudah mau beli seratnya saja, staple harganya 1 kilo adalah $1,4 sampai $1,6. Kalau kain sekitar ini ya. Kita lihat sekarang harga yang paling mahal adalah polipropilin, karena ini ada klaim bahwa para pengusaha itu
mengklaim bahwa polipilen paling cocok untuk APD COVID ini, tapi sebenarnya tidak demikian juga ya. Jadi APD bahan baku APD dari propilen sekarang 4 kali lipat dari harga sebelumnya. Ini kepentingan bisnis saja ya. Dan viskosarayon itu di nomor 2 harganya. Jadi ini tinggal kita mau bikin bahan apa. Ini pertimbangan kita ini. Kalau cotton ini paling mahal ya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah tadi beberapa contoh masker yang digunakan oleh kita dan tingkat efektivitasnya ini. Ya. Ini hasil uji ya. 0,1 mikron, kita ingat coronavirus adalah 0,12. 0,1 sudah oke. Ya. 0,1 sudah oke. Ya. 0,1 oke. Jangan sampai dia ini 3 mikron tidak efektif ini ya kain ini. Maka harus di-treat. Ini kain harus di-treat dengan tadi yang saya jelaskan di depan, harus diproses secara kimiawi. Ya. Gitu. Nah, ini contoh kain tenun, ini cross section-nya. Ya. Di sini kurang rigid, ya. Ini adalah non-woven, di sini sangat rigid atau random, sehingga virus corona masuknya ini susah. Ya. Ini hasil mikroskop cross section kain rajut, ini lebih soft lagi atau lebih longgar lagi porosity-nya. Ini perlu di-treat dengan proses kimia tadi, ini perlu di-treat supaya tidak kalah dengan non-woven. Jadi non-woven itu bisa kita langsung gunakan untuk APD apabila speknya masuk, ya, dicek porosity-nya. Nah, sedangkan kain yang ada yang di pasar bisa kita gunakan APD setelah kita treat dengan chemical process, after treatment, supaya bisa sesuai speknya, sesuai dengan yang diharapkan oleh kita, supaya porosity-nya di bawah 0,12. Ini beberapa rekomendasi penggunaan APD atau untuk yang efektif, ya. Di campuran dari non-woven, ada woven, dan di situ. Oke, saya kira itu yang disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan diskusi lebih lanjut di waktu berikutnya. Silahkan panitia, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun untuk Bapak Suharno Rusdi yang telah menyampaikan materinya. Sangat menarik ya teman-teman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, itu tadi materi yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Suharno Rusdi PhD. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Pak Bahrul. Jadi saya ingatkan lagi untuk pertanyaan silahkan bisa masuk ke grup WhatsApp yang sudah saya share linknya di chat. Kemudian bisa juga japri saya di WhatsApp ya. Nanti ada nomornya di grup WhatsApp. Oke, tadi saya sudah menyampaikan CV Pak Bahrun, Pak Harno. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit cuplikan video bahwa program studi rekayasa tekstil ini memiliki laboratorium untuk pengujian APD atau alat pelindung diri. Untuk umum juga bisa, jadi bila Bapak Ibu misalnya untuk industrinya atau memiliki usaha atau relasinya ada APD yang ingin diujikan, silahkan bisa menghubungi kami untuk pengujian APD. Saya akan sedikit share videonya.
Nah, itu tadi sedikit informasi mengenai laboratorium yang kami miliki. Jadi, jika ada yang ingin mengujikan APD-nya, bisa menghubungi kami, bisa lewat WhatsApp atau bisa chat di forum ini, silahkan. Nah, sebagai informasi juga, bisa Bapak Ibu untuk mengunjungi website kami di textiles.ui.ac.id, bisa dilihat di link sebelah sana, ada textiles.ui.ac.id. Kemudian, jika Bapak Ibu ada yang tertarik untuk bergabung dengan kami, atau utamanya ya jika memiliki saudara, kerabat, atau bahkan putra-putrinya ingin bergabung dengan kami di program studi rekayasa tekstil, bisa bergabung dengan klik website yang tadi juga, textiles.ui.ac.id, atau penerimaan mahasiswa baru UII, yaitu linknya juga di sebelah sini, jadi pmb.uii.ac.id. Nah, itu sekilas saja intermezzo mengenai video dan info untuk program studi rekayasa tekstil. Saya ingatkan kembali, kalau ada pertanyaan, monggo tulis di kolom chat bisa, atau japri saya di WhatsApp bisa. Baik, kita langsung ke materi yang kedua, akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Insinyur Bahrun Sutrisno MSc. Tadi saya sudah membacakan CV-nya, jadi langsung saja saya serahkan waktunya kepada yang terhormat Bapak Insinyur Bahrun Sutrisno MSc. Monggo Bapak Bahrun. Ya. Terima kasih Mbak Febri. Para peserta webinar yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa mengikuti seminar yang diadakan oleh program studi rekayasa tekstil, program studi baru di Universitas Islam Indonesia. Sesungguhnya bukan baru ya, itu sejak tahun 1975 itu sudah ada namanya teknologi tekstil program studinya. Ya, di dalam perjalanannya ya sempat mengalami perubahan ya, karena ada peraturan dari pemerintah tentang pendidikan tinggi ya. Hingga pada tahun 2019 menjadi program studi rekayasa tekstil. Saya akan menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suharno tadi. Pak Suharno Rusdi sudah menyampaikan dengan detail tentang desain APD mulai dari materialnya sampai dengan dari semua material yang digunakan di dalam APD ini itu berasal dari kelompok medical textile. Jadi medical textile itu adalah kombinasi antara medical science dan teknologi tekstil. Jadi ilmu medis digabungkan dengan teknologi tekstil menghasilkan medical textile, atau kita sering sebut tekstil medis, atau kadang-kadang disebut juga healthcare textile. Ya. Tekstil medis atau medical textile ini perkembangannya dari tahun ke tahun makin meningkat. Ya. Kenapa? Karena memang nilai tambah produk dari tekstil medis ini relatif lebih besar jika dibandingkan dengan produknya tekstil yang untuk keperluan lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat
sesuatu barang, misalnya buah atau tanaman, begitu dikenalkan ini bisa sebagai obat, gitu, maka nilainya akan cenderung naik. Nah, tekstil medis ini sebagai gambaran kita klasifikasikan, golongkan, ada 4 jenis, ya, di 4 jenis. Yaitu yang pertama adalah tekstil yang dipakai di badan. Lawannya adalah tekstil yang ditanam di dalam tubuh. Ya. Yang melekat di badan itu mulai dari plaster, ya, kemudian diapers, ya, dan perban, ya, itu dilepas di badan. Tapi yang ditanam itu misalnya ginjal buatan, katup jantung buatan, kulit buatan, atau yang seringkali kita jumpai sehari-hari adalah benang jahit bedah, ya, suturs. Itu ditanam, tidak diambil lagi. Itu termasuk yang disebut implantables. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga adalah yang masuk dalam kelompok healthcare product, ya, di baju-baju APD ini masuk di dalam kelompok healthcare product. Keperluan baju-baju dokter ketika operasi, ya, kemudian baju pasien di rumah sakit, itu masuk dalam kelompok healthcare product. Kemudian yang keempat adalah yang masuk dalam kelompok ekstra korporeal, seperti ginjal buatan ataupun paru-paru buatan. Nah, tentu di dalam APD ini adalah medical textile yang masuk dalam kelompok healthcare product. Ini sebagai gambaran bahwa ternyata medical textile itu cakupannya sangat luas, ya. Nah, material apa sih yang bisa digunakan untuk medical textile? Pada prinsipnya semua serat tekstil. Bisa serat natural, alam, atau serat buatan. Serat alam itu misal cotton, ya, kapas, wool, sutra, jute, ya, masuk dalam serat, ya, alam. Dan serat buatan itu dikelompokkan 2 biasanya, ya, dimasuk yang sintetis dan yang selulosik, artinya seperti rayon itu masuk di dalam selulosik, ya, jadi sintetis tapi tidak full atau half sintetis sebutannya. Ya. Untuk sintetis tadi Pak Arnold sudah menjelaskan. Olefin dan semua. Ini adalah serat-serat yang bisa digunakan di dalam 4 kelompok penggunaan medical textile tadi. Halo Pak Bahrun, apa masih?
Febri, gangguan sinyal sepertinya Pak Bahrun. Oke, sudah. Pak Bahrun. Oke. Ya. Oh ya, sudah. Monggo Pak, Oke. dilanjutkan. Oke. Jadi kriteria untuk bisa digunakan sebagai medical textile itu tuh paling tidak ada 6 ini. Yang pertama adalah conformance to technical spec, artinya memenuhi spek yang dibutuhkan. Jadi misalnya kita membutuhkan spek bahan yang tidak bisa menembus, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Arno, ya, droplet tidak bisa masuk, maka dia mesti harus punya sifat water resistant. Untuk water resistant sendiri nanti tingkatannya ada macam-macam. Artinya finishing untuk bisa membuat water resistant itu ada berbagai tingkat, mulai dari water repellent, water resistant, waterproof. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah steril. Kita dengar beberapa waktu yang lalu banyak dikala kita kekurangan APD, banyak masyarakat yang menyumbangkan APD. Ternyata APD itu oleh rumah sakit tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak steril, tidak ada sterilisasi, tidak ada proses steril. Ini yang sangat penting. Karena kalau tidak steril itu nanti berakibat infeksi tentu saja. Jadi steril dari mikroorganisme, bakteri, virus, jamur dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah anti alergenik, anti alergi. Semisal APD itu dipakai kan melekat di kulit atau masker ya di hidung. Ini kalau menggunakan bahan-bahan yang bisa menyebabkan alergi, itu jelas akan ya bukan melindungi lagi, tapi malah akan menambah penyakit. Seperti misalnya penderita asma kemudian menggunakan masker yang di dalam masker itu ada finishing chemical yang menyebabkan alergi ya, asmanya jadi akan bertambah. Atau kulit ya. Mungkin kita pernah mengalami ya ketika kita menggunakan pakaian dari serat sintetis ya, itu menjadi bentol-bentol yang merah, gatel, itu adalah salah satu bentuk alergi. Kalau serat alam pada umumnya tidak menyebabkan alergi. Kemudian yang keempat adalah antibakterial, antibakteri. Artinya di dalam bahan itu tidak dimungkinkan untuk dia bisa berkembang biak. Dalam sehari-hari kan kita mungkin sering beli kaos kaki ya, ada labelnya antibakterial. Nah, itu artinya bakteri tidak jamur tidak akan tumbuh di dalam kaos. Kemudian yang kelima adalah environment friendly. Nah, ini saya kira tuntutan di abad sekarang ini ya, di ramah lingkungan. Ya. Ramah bagi siapa? Ramah ketika memproduksi, ya. Ramah ketika menggunakan dari pemakainya, dan ramah ketika membuang limbahnya. Itu tuntutan dari environment friendly di dalam medical textile. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini yang terakhir adalah ekonomis. Faktor ekonomi ini menjadi pertimbangan ya di tempat kita. Kita tahu bahwa WHO itu sebetulnya merekomendasikan baju hazmat itu yang disposable, yang sekali pakai buang. Ya. Di awal-awal COVID
Di kita kan begitu, di rumah sakit kekurangan APD, persediaan APD baju hazmat, ya karena memang di saat normal saja baju hazmat itu harganya sekali pakai yang disposable itu kira-kira mungkin 250 ribuan. Ya. Bagi orang kita kan sangat sayang kalau orang baru dipakai sekali kok dibuang. Ya. Di budaya kita untuk disposable ini belum sampai. Kita baru sampai pada tahap tisu. Ya. Kalau tisu mungkin sudah bisa disposable. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang kan sudah tidak pernah bawa sapu tangan ya, dari semua disposable. Jadi kalau di negara maju mungkin barang-barang yang disposable ini sudah lumrah gitu ya. Di bagi kita ini faktor ekonomi ini yang agak berat gitu ya. Masih terasa eman-eman ya, ini budaya ya. Gitu. Produk-produk medical tekstil itu tentu dimulai dari adanya lembaran kain. Lembaran kain atau fabrics ya. Ini bisa dikelompokkan dalam 4 yaitu woven, ya, tenun, kemudian rajut, knitted, kemudian braided, renda, ya, kemudian non-woven. Non-woven ini sangat banyak digunakan ya, karena kita lihat rute perjalanannya untuk membuat non-woven itu dari polimer bisa langsung non-woven. Seperti tadi dijelaskan Pak Arno, yaitu yang span bonded itu tidak melewati dibuat serat dulu, ya. Apalagi harus ke benang, ya. Ini perjalanannya lama. Sehingga non-woven secara produksi ini lebih cepat. Di non-woven itu ada yang dari langsung polimer, ada yang dibuat serat dulu melalui fibers, ya, baru ke non-woven. Kemudian kalau tenun itu dari polimer atau dari serat dia buat benang dulu, ya, dan baru ke ditenun, baru jadi kain. Demikian juga dirajut, dia harus lewat benang dulu, baru jadi kain. Nah, setelah jadi lembaran kain itu fleksibel ya, mau dibuat apa? Buat masker bisa, dibuat baju hazmat bisa, ya. Dibuat keperluan medis di rumah sakit itu bisa. Jadi, intinya adalah kita membuat kain dulu, baru nanti membuat produk medical tekstil. Membuat kain bisa lewat 4 cara tadi. Isu sekarang yang sangat sangat banyak dibutuhkan ya di tekstil itu adalah APD atau PPE, Personal Protection Equipment. Kalau kain untuk pakaian kayaknya sekarang ya, lupakan dulu ya, orang sudah dalam posisi tidak ngantor, tidak pakaian ya sedangnya. Orang mau beli baju baru di Lebaran ini juga saya kira sudah nggak mikir ya. Yang mikir adalah selamat. Nah, ini contoh dasar untuk perlindungan pada ini khususnya dipakai oleh orang yang kontak dekat dengan pasien COVID-19. Bisa dokter, bisa perawat. Jadi mereka menggunakan APD ini betul-betul suatu kebutuhan. Karena pada intinya beliau-beliau itu juga enggan sebetulnya untuk berkontak dengan penderita. Tapi karena tuntutan profesi, maka dia mau tidak mau harus menjalankan. Nah, untuk menjalankan, ya,
mereka punya syarat. Yang penting APD-nya harus jelas, harus standar. Artinya APD-nya harus memberikan perlindungan yang safe. Ya. Jadi ini contoh di perlindungan untuk pernafasan. Ya. Jadi ada masker bedah, ya. Dan yang lebih tingkat lagi N95, ya, ataupun respirator. Ya. Kemudian perlindungan untuk ya, kulit, ya ini baju hazmat itu. Untuk tangan ya pakai sarung tangan. Kemudian perlindungan mata itu pakai kacamata Google atau face shield. Ya. Yang di awal-awal ini kemarin banyak ya yang membuat sendiri untuk face shield yang kemudian disumbangkan ke rumah sakit. Nah, untuk desain dari masker, ya, tentu ada masker yang sekarang direkomendasikan untuk semua orang pakai masker adalah masker kain, ya. Bukan masker bedah. Ya. Masker bedah untuk tenaga medis saja. Untuk yang orang awam suruh gunakan masker kain. Ya. Kita repot sekarang kalau tidak memakai masker, mau ke toko beli, nah, nggak boleh masuk, ya harus pakai masker dulu. Masker light itu ini jenis-jenis masker. lengkap ya. Oleh karena itu masker itu desainnya harus terbuat dari bahan apa nggak bisa tapi yang tapi komputer breathable, ya. Tadi Pak Arno sudah memaparkan survei bahwa kenapa nanti kalau orang kan pakai masker, ya. Karena kalau pakai masker itu sesak, susah bernafas. Kenapa susah bernafas? Karena tidak ada udara yang bisa lewat di dalam masker tersebut. Oleh karena itu syarat maskernya itu harus breathable. Tetapi sifat breathable ini berlawanan dengan sifat menolak air tadi. Kalau tidak ada lubangnya, itu susah untuk bernafas. Ya. Tapi kalau ada lubangnya, itu akan menyebabkan droplet dari virus corona itu bisa masuk. Karena ukuran. Maka ini dicari yang optimum. Ya. Artinya kita tetap bisa bernafas dengan nyaman, tetapi air tidak bisa masuk. Ya. Kemudian yang kedua, water resistant, ya. Jadi, artinya aman dari tembusan droplet. Ya. Jadi, finishing water resistant ini bisa bertingkat-tingkat, tergantung dengan keperluannya. Jadi, misalnya water resistant untuk payung beda lagi, ya. Tenda beda lagi. Yang di masker itu biasanya yang paling rendah tingkatannya itu water repellent. Kemudian tentu memenuhi kriteria sebagai medical textile tadi yang disebut. Jadi ada 6 tadi. Cocok speknya, kemudian anti bakteri, kemudian anti alergi, kemudian ramah lingkungan, dan tidak kalah penting adalah ekonomisnya. Kemudian yang keempat adalah pilihannya disposable atau reusable. Jadi kalau WHO itu merekomendasikan itu disposable. Jadi barang yang sudah dipakai itu ya dibuang saja. Nah, tapi bagi kita, saya ulangi lagi, itu masih iman-iman. Maka di waktu awal-awal kita kekurangan masker N95 itu ada rekomendasinya. Oh, masker N95 bisa tidak sekali pakai. Setelah dipakai bisa dipanaskan dulu, dijemur
atau dipanaskan di dalam magic jar ya, dan dijemur di sinar matahari. Itu tentu secara medis sebetulnya tidak diperkenankan, makanya kalau pertimbangan ekonomi ya mengalahkan pertimbangan medis. Kemudian untuk baju hazmat ya, untuk pelindung tubuh ya. Ini karena ini ancamannya adalah droplet ya, cairan dari tubuh, maka dia mesti harus punya sifat water resistant, jadi aman dari tembusan droplet. Kemudian karena ini dikenakan di dalam tubuh, maka harus dicari bahan yang ringan. Kalau bahan ringan itu nyaman untuk digunakan. Dan kalau dipakai, bahannya tidak terasa panas. Kemudian bahannya juga tidak mudah rusak. Kalau mudah rusak, nanti tentu akan tidak fungsi perlindungannya. Kemudian fleksibel untuk bergerak. Ya, fleksibel untuk bergerak. Ada desain yang terusan, ya, ada desain yang atas bawah. Yang atas bawah itu relatif lebih fleksibel untuk bergerak dibanding yang terusan. Kemudian yang berikutnya adalah ini tadi pilihannya, disposable atau reusable. Untuk disposable ini memang relatif harganya tinggi ya dalam penggunaan. Kalau reusable itu dipakai, kemudian dicuci lagi, ya, harus disterilkan lagi, pakai hitung-hitungannya ya ini relatif ya. Ada yang bisa mengatakan ini lebih murah yang reusable, jelas ya. Oke. Disposable memang lebih mahal. Ya. Ada sebuah rumah sakit ya, mungkin yang untuk kalangan atas kita lihat rumah sakit di Menteng itu biaya untuk APD-nya ini dibebankan kepada pasiennya. Karena memang di sana biaya boleh dianggap tidak masalah. Sehingga tenaga medis yang di sana itu ya, sudah biasa pakai yang disposal, jadi sekali pakai buang. Kemudian yang terakhir tentu seperti yang untuk bahan masker tadi memenuhi syarat sebagai medical tekstil. Nah, kesimpulannya bahwa desain APD ini seharusnya memenuhi kriteria medical tekstil. Jadi yang pertama memenuhi spesifikasi teknis yang diperlukan, kemudian dia harus steril, dia harus anti alergi, harus anti bakteri, ramah lingkungan dan ekonomis, sehingga memberikan perlindungan yang optimal dan memberikan rasa percaya diri pada pemakainya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bahrun Sutrisno. Terima kasih untuk dua narasumber kita yang luar biasa ya, untuk penjelasan materinya sangat lengkap dan detail. Kemudian sangat banyak juga yang kita pelajari dari pemaparan dua narasumber kali ini. Jadi untuk informasi kita bahwa tekstil itu tidak hanya sekedar benang, serat kain untuk fashion saja, tapi juga tekstil itu mempelajari untuk bahan atau material medis. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Termin pertama saya akan pilih 2 pertanyaan dahulu. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang tadi masuk ya, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Cecilia Lilis Andrian. Saya akan bacakan pertanyaannya.
Mohon nanti untuk narasumber silahkan menjawab. Bagaimana caranya sebagai konsumer atau pengguna umum mengetahui bahwa APD tersebut sudah sesuai standar? Begitu, Bapak Ibu. Jadi, misalnya masker atau sarung tangan, bagaimana supaya kita tahu itu sudah sesuai standar atau belum? Untuk pertanyaan pertama ini, silahkan mungkin Pak Bahrun dulu bisa menjawab. Monggo, Bapak. Terima kasih. Memang kita susah ya untuk mengetahui bahwa masker ini standar atau tidak. Ketika kita membeli maskernya, ya, mungkin atau maskernya tidak dalam suatu kemasan yang produsennya terpercaya. Misalnya kita beli masker di pinggir jalan itu ya kita nggak tahu asalnya dari mana. Bahkan ada yang mengatakan itu masker yang sudah dicuci, dibuang, dicuci, kemudian disetrika lagi, dijual lagi. Wallahu alam. Ya. Itu yang jelas kita di dalam produk medical textile itu ada standarnya biasanya. Ada labelnya, standarisasi. Karena itu ya mestinya kita untuk mendapatkan masker ya menggunakan masker-masker yang ada standarnya. Apakah SNI, apakah standar-standar yang lain. Saya kira itu jawaban. Mungkin Pak Arno bisa melengkapi. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Bahrun. Begitu ya Ibu Cecilia untuk jawabannya. Itu sudah cukup, saya kira sudah cukup jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Arif Mujahidin dari Klaten. Ini untuk Bapak Harno. Monggo Bapak Harno bisa disimak pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah sejauh mana perkembangan pembuatan APD di Indonesia? Apakah APD buatan Indonesia dapat bersaing kualitasnya dengan APD buatan luar negeri? Karena kalau kita sadari dan kita lihat bersama, di negeri ini masih banyak yang membeli atau menggunakan APD buatan dari negara tetangga. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Itu dari Bapak Arif Mujahidin dari Klaten. Monggo Pak Harno bisa dijawab pertanyaan dari beliau. Terima kasih. Halo. Ya, Pak. Monggo. Bisa ya? Ya. Bisa didengar? Sudah bisa didengar. Ya, Pak Ari, terima kasih banyak. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi kapasitas produksi kita sekarang untuk APD industri tekstil kita itu cukup besar sebetulnya ya. Jadi bisa 10% dari kapasitas mesin jahit atau garment kita itu bisa untuk APD. Kita tahu kapasitas garment kita sekarang ini adalah bisa menghasilkan produk sekitar 2,5 miliar per tahun. 5 miliar pieces ya. Kebutuhan APD kita itu hanya 19 juta pieces potong per bulan, sehingga setahun itu hanya 228 juta pieces per tahun ya. Sebetulnya itu bisa dipenuhi oleh industri kita ya. Yang switch berubah dari membuat baju biasa merubah menjadi bisa memproduksi APD. Cuma mungkin ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Pertama, bahan baku kita itu produk bahan baku kita khususnya kain itu untuk spesifikasi APD masih kurang. Jadi untuk after treatment atau finishing water repellent atau waterproof atau breathable tadi yang disebut oleh Pak Bahrun itu masih kurang. Sehingga kalau kita ingin membuat APD buatan dalam negeri, kita berilah kain yang tetalnya sangat rapat, sangat rigid ya. Kemudian kita treat dengan chemical tadi ya. Jadi kenapa banyak kita impor? Karena memang kemarin kan COVID ini tidak terancana, sehingga setting industri garment kita tidak untuk membuat APD, atau baru sedikit yang membuat APD. Itu yang pertama. Yang kedua, mindset kita kan memang lebih senang beli dari luar negeri. Jangankan masyarakat kita, pemerintah pun sekarang masih import APD. Saya kemarin
dengar pemerintah atau Satgas COVID itu mengimpor 1 juta pieces dari Korea itu APD. Nah, itu sangat sayangkan. Sebetulnya diserahkan ke industri kita sudah bisa. Jadi cuma memang kita perlu ada penyesuaian di line atau alur produksinya, terutama lah bahan bakunya itu yang harus kita treat sesuai dengan kriteria medical textile tadi yang disebut oleh Pak Bahrun. Gitu Pak Arif ya. Saya yakin itu kita bisa bersaing Pak Arif ya. Kita perlu waktu dan saya harapkan pemerintah bisa menutup impor APD dari luar negeri khususnya untuk baju, masker sehingga industri tekstil kita bisa menikmati kue yang sangat kecil dari pasar APD ya. Pasar APD kita nggak besar Pak, hanya 10%, sekitar 228 juta pieces per tahun kebutuhan kita untuk tenaga medis dan sebagainya itu. Sedangkan kapasitas garam kita kalau nggak work from home ini sebetulnya kita bisa mencapai 2,5 miliar pieces ya. Gitu. Jangan khawatir, kapasitas kita terpasang cukup, lebih dari cukup, dan bahan kain kita lebih dari cukup, tinggal mungkin industri garam kita men-switch untuk membuat APD. Dan kita mental kita harus mencintai produk dalam negeri sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya. Dan pemerintah beri contoh juga, jangan impor terus. Ya. Gitu. Karena impor itu bikin kaya orang luar negeri. Gitu. Saya kira itu Pak Aris ya. Terima kasih banyak, moderator. Ya, matur nuwun Pak Harno untuk jawabannya. Oke, kita masih ada waktu sebentar untuk termin yang kedua. Ada 2 pertanyaan lagi yang masuk. Yang saya akan bacakan dari Bapak Johni Konja dari Universitas Mataram. Ukuran standarisasi dari WHO terkait kualitas desain APD itu seperti apa? Yang berkembang di lapangan justru masyarakat memanfaatkan situasi pandemi untuk kepentingan komersial yang profit-oriented. Tidak adanya pendampingan dan pengawasan dari Kemenkes RI. Monggo untuk mungkin Pak Bahrun, seperti apa sebenarnya standarisasi WHO untuk desain APD? Suaranya, mohon maaf Pak Bahrun untuk diaktifkan kembali. Nah, sudah. Mohon maaf Pak, kurang jelas suaranya. Ya Pak, coba Pak. WHO itu secara rinci dia tidak memberikan teknis untuk penggunaan. Misalnya masker itu harus masker kain pertama sekian, masker sekian. Nah, rekomendasinya untuk masker kain itu disarankan kain kalau sudah bisa sebut makan itu bisa itu untuk tenaga medis itu memang sudah ada standarnya. Jadi perlu dibedakan masker untuk dipakai awam dan tenaga medis. Kalau tenaga medis misalnya N95 itu ada apa namanya speknya. Di minimal dia harus bisa menyaring 95% dari partikel yang ukurannya 1 mikron misalnya. Jadi memang pendampingan dari Dinas Kesehatan saya kira perlu ya untuk yang langsung terjun berhubungan dengan masyarakat. Mana yang bisa dipakai sebagai APD. Tapi yang jelas kasus ditolaknya bantuan dari masyarakat, ya bukan ditolak dalam arti diterima tapi tidak digunakan itu banyak, itu misalnya karena tidak steril, ya, karena tidak steril. Jadi pengguna merasa
kurang pede ya menggunakan materi itu. Saya kira itu Mbak Febri sama Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Matur nuwun. Jadi itu Bapak Ibu sudah 3 pertanyaan. Nah, 1 pertanyaan lagi untuk termin kedua. Jadi sangat banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk ke saya baik Japri maupun chat di kolom forum ini. 1 lagi yang saya akan pilih untuk pertanyaannya. Sebentar, dari Ibu Gina Eka. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya, pada masker medis, lapisan tengah masker menggunakan kain meltbond. Apakah ada tekstil pengganti kain meltbond untuk kain masker non-medis? Misalnya 3 lapis, mengingat kalau lapis 3 biasanya cenderung lebih tebal. Monggo Pak Harno untuk menjawab. Terima kasih dengan Ibu, siapa tadi Mbak? Gina Eka. Bu Gina, terima kasih banyak. Jadi bisa kita ganti kain yang lain, Bu. Yang penting tujuan akhir dari penggunaan masker itu virus corona tidak masuk ke dalam hidung kita atau mulut kita. Jadi bisa digunakan dengan kain yang lain, khususnya untuk kain rajut itu lebih lentur ya, bisa digunakan untuk di bagian tengah ya. Dengan catatan sudah memenuhi kriteria tadi porositinya di bawah 0,12, jadi 0,1 cukup, 0,1 nanomikron ya, atau 120 atau 100 nanometer cukup gitu ya. Tidak harus meltbond, Bu. Ya. Yang penting tujuan akhir adalah memblokir virus corona tidak masuk ke dalam mulut hidung kita. Begitu, Bu. Ya, matur nuwun Pak Harno untuk jawabannya. Jadi kita sudah melalui 2 termin pertanyaan ya, Bapak Ibu. Ini sudah pas jam 11.30, sudah berakhir webinar hari ini. Saya berterima kasih, matur nuwun sangat untuk narasumber, baik Bapak Insinyur Bahrun Sutrisno MSc maupun Bapak Suharno Rusdi PhD. Kita sebagai informasi Bapak Ibu, nanti materi akan di-share melalui email, kemudian e-sertifikat juga akan diinformasikan di email. Jadi Bapak Ibu tenang saja, nanti kami akan kirim. Nanti akan ada webinar selanjutnya juga dengan topik yang berbeda, kurang lebih nanti tanggal 28 Mei, kemudian Juni juga ada webinar ketiga insya Allah. Jadi Bapak Ibu bisa stay tune di grup WhatsApp kami bisa, atau bisa lihat di website kami, textiles.uii.ac.id, bisa lihat linknya di sebelah sana. Jadi ada link. Kemudian nanti ada posternya juga, nanti topiknya kurang lebih tentang sumber daya manusia industri tekstil yang unggul. Nanti ada narasumbernya, insya Allah dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jogja, kemudian akademisi tekstil, praktisi industri tekstil, kemudian nanti webinar ketiga, kurang lebih nanti topiknya mengenai beasiswa untuk S1 di tengah pandemi seperti ini, seperti apa bagi mungkin bagi putra-putrinya atau kerabat Bapak Ibu semua yang ingin kuliah tapi bingung cari beasiswa. Nah, nanti kita akan share di webinar ketiga insya Allah bulan Juni. Untuk info lebih lanjut lagi, silakan saya ingat lagi untuk websitenya textile.uii.ac.id. Dan untuk penerimaan mahasiswa baru sudah dibuka ya Bapak Ibu. Jadi untuk mendaftar di Universitas Islam Indonesia, pada khususnya untuk program studi rekayasa tekstil, bisa di pmb.uii.ac.id, bisa lihat linknya di atas sini. Silakan nanti cari tahu di situ. Baik, sekian info dari kami. Kita tutup webinar kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Terima kasih juga untuk narasumber. Semuanya yang telah mengikuti webinar sampai selesai. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak. Ya, saya mohon maaf jika ada salah kata.
kita tutup ya webinar hari ini. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi insya Allah di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amit mundur, terima kasih semuanya.